ketika cinta yang tulus dikhianati, ketika kesabaran seorang suami telah mencapai batasnya, maka yang tersisa hanyalah luka, dendam, dan penyesalan yang tak pernah bisa dihapus. Inilah kisah Hilmi, seorang pria yang harus memilih antara memaafkan atau melawan. Dan Mila, seorang istri yang tenggelam dalam penyesalan setelah khilaf terbesar dalam hidupnya, serta Hendra, lelaki angkuh yang berani menghancurkan rumah tangga orang demi nafsu dan ego. Sebuah kisah tentang cinta, perselingkuhan, penyesalan, dan perjuangan untuk bertahan. Malam itu, rumah sederhana milik Hilmi 31 tahun terasa begitu sunyi. Hilmi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hatinya gelisah. Sudah beberapa hari belakangan, istrinya Mila 30 tahun sering pulang larut dengan alasan lembur di kantor. Awalnya Hilmi berusaha percaya, berusaha menutup mata dan telinga. Tapi hari ini, rasa sabarnya mulai terkikis. Suara pintu terbuka membuat Hilmi terhenyak. Mila masuk dengan wajah lelah, membawa tas. Tapi anehnya, raut wajahnya justru terlihat lebih cerah dibandingkan orang yang baru saja lembur. "Kenapa baru pulang jam segini lagi, Mil?" Suara Hilmi datar, tapi penuh penekanan. Mila menaruh tas dengan gerakan sedikit tergesa. "Lambat lagi, Mas. Ada laporan mendadak dari klien. Kamu kan tahu sendiri kerjaan aku sekarang banyak." Hilmi hanya mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam, membuat Mila sedikit gelisah. "Aku cuma tanya, jangan marah gitu dong, Mas," ujar Mila mencoba menenangkan suasana. Hilmi menghela napas panjang. "Aku nggak marah, Mil. Tapi jangan salahin aku kalau mulai curiga. Kamu sering pulang larut, kadang nggak ngabarin. Apa aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh?" Mila terdiam, jantungnya berdegup cepat. Ia berusaha menyembunyikan rasa paniknya dengan tersenyum tipis. "Ya Allah, Mas, kamu mikirnya kemana-mana. Aku ini kerja buat bantu keluarga kita juga." Hilmi tidak menjawab, tapi dalam hatinya ada perasaan pahit yang sulit dihilangkan. Saat mereka berdua sudah masuk kamar, Hilmi memberanikan diri bertanya lagi. "Mil, aku mau jujur. Aku dengar kabar, ada yang lihat kamu sering bareng sama Pak Hendra. Benar nggak?" Mila, yang sedang membuka laci, langsung terdiam. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka gosip itu sudah sampai ke telinga Hilmi. "Siapa yang bilang gitu?" Mila balik bertanya dengan nada tinggi. "Bukan soal siapa yang bilang, Mil. Aku cuma mau dengar langsung dari kamu." Hilmi menatap istrinya lihat-leket. Mila menarik napas panjang, lalu mencoba tersenyum seolah tidak ada yang salah. "Mas, kamu ini terlalu percaya omongan orang. Pak Hendra itu atasan aku, jadi wajar kalau sering bareng. Masa iya setiap aku sama dia dibilang selingkuh?" Hilmi mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Aku percaya sama kamu, Mil, tapi jangan sampai kepercayaanku ini kamu khianati." Melemet dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Tapi ia tetap memilih berbohong. Keesokan harinya, Hilmi berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Tapi sebenarnya, ia punya rencana lain. Diam-diam, ia kembali ke dekat kantornya Mila, ingin memastikan kebenaran dari semua kecurigaannya. Benar saja, sore tiba, ia melihat Mila keluar kantor. Namun yang membuat dadanya sesak, Mila tidak sendirian. Ia keluar bersama Hendra, 33 tahun. Atasannya yang terkenal karismatik. Mereka terlihat terlalu akrab, bahkan Hendra sempat merangkul bahu Mila sambil berjalan menuju parkiran. Hilmi yang menyaksikan dari jauh mengepalkan tangan, begitu keras hingga buku jarinya memutih. Darahnya mendidih, tapi ia masih mencoba menahan diri. "Sabar, Hilmi, sabar," gumamnya lirih, meski hatinya sudah terbakar cemburu. Malamnya, saat Mila pulang, Hilmi sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, suaranya dingin. "Kamu tadi pulang sama siapa?" Mila terkejut, tapi mencoba mengelak. "Sama teman kantor." "Kenapa, Mas?" Hilmi menatap tajam. "Jangan bohong, Mil. Aku lihat sendiri. Kamu bareng Pak Hendra." Mila membeku, nafasnya tersengal. "Mas, aku... Bisa jelasin? Jelaskan sekarang," bentak Hilmi, membuat Mila terperanjat. Suasana memanas. Mila akhirnya menangis, mencoba merayu Hilmi dengan memeluknya. Tapi Hilmi mendorong pelan pelukan itu. Air matanya sendiri hampir jatuh, karena hatinya hancur
melihat orang yang paling ia cintai justru menusuknya dari belakang. Aku sabar, Mil. Selama ini aku sabar. Tapi kalau kesabaran ini kamu injak-injak, jangan salahkan aku kalau aku berubah jadi orang lain. Kalimat itu membuat Mila semakin menangis. Ia tidak pernah melihat Hilmi semarah ini. Hatinya mulai dihantui penyesalan. Tapi bibirnya masih sulit untuk jujur. Mila terisak di pojok kamar. Sementara Hilmi duduk di kursi dengan wajah penuh luka. Malam itu menjadi titik awal di mana kesabaran seorang suami mulai habis dan penyesalan seorang istri perlahan-lahan tumbuh, meski semuanya sudah terlambat. Pagi itu, Hilmi bangun dengan hati yang masih penuh amarah. Semalaman ia tak bisa tidur, memikirkan kata-kata Mila yang penuh alasan. Ada sesuatu yang disembunyikan, itu sudah jelas. Hatinya berkata begitu kuat di meja makan. Mila mencoba bersikap, biasa saja. Mas, aku berangkat dulu ya. Hari ini kayaknya pulang agak malam lagi. Hilmi menatap istrinya, lalu hanya mengangguk dingin. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan hati-hati. Mila merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka, tapi ia memilih diam. Begitu Mila pergi, Hilmi mengambil jaketnya. Ia sudah bertekad. Hari ini kebenaran harus terbuka. Hilmi sengaja izin dari kantornya, lalu mengikuti Mila dari kejauhan. Motor tuanya melaju pelan di belakang taksi yang ditumpangi istrinya. Tak lama kemudian, taksi itu berhenti di depan sebuah hotel berbintang. Hilmi langsung terdiam. Wajahnya pucat. Ia memarkir motornya agak jauh, lalu memperhatikan dengan dada sesak. Mila turun, dan di depan pintu hotel, Hendra sudah menunggu. Lelaki itu menyambutnya dengan senyum lebar, lalu menggandeng tangannya. Masuk ke dalam. Hilmi merasa dunia runtuh di hadapannya. Tangannya bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran. Ia ingin menerobos masuk dan mengamuk, tapi ia menahan diri. Aku butuh bukti. Aku harus pintar. Gumamnya pelan, menahan bara api. Dalam dadanya, dengan tangan gemetar, Hilmi mengeluarkan ponselnya. Ia mengambil beberapa foto dari kejauhan, lalu merekam video saat Mila dan Hendra berjalan mesra masuk ke lobi hotel. Setelah itu, ia duduk di motor, menundukkan kepala sambil menangis tertahan. Kepercayaan yang ia jaga bertahan-tahan kini hancur. Namun, di balik air matanya, ada amarah yang semakin menebal. Kamu pikir aku nggak tahu, Mil? Kamu pikir aku bodoh? Tunggu saja. Malamnya, Mila pulang dengan wajah letih namun tersenyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa. Hilmi sudah menunggunya. Di ruang tamu gimana kerjaannya, Mil? Lemburnya lancar? Tanya Hilmi dengan suara yang terdengar aneh. Tenang, tapi dingin. Mila sedikit kaget, tapi menjawab, ya, Mas. Capek banget. Tapi ya mau gimana lagi? Kerjaan kantor lagi numpuk. Hilmi berdiri perlahan. Ia melangkah mendekat, lalu mengeluarkan ponsel. Dengan satu sentuhan, layar ponsel memperlihatkan foto dan video. Mila dan Hendra masuk ke hotel bersama. Wajah Mila langsung pucat pasi. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ini, apa maksudnya, Mil? Suara Hilmi bergetar menahan marah. Jangan bilang aku salah lihat. Jangan bilang itu bukan kamu. Mila terdiam. Bibirnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Mas, aku bisa jelasin. Suaranya patah-patah. Jelaskan, bentak Hilmi. Apa yang mau kamu jelasin? Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kamu masuk hotel sama laki-laki itu. Kamu kira aku nggak punya otak? Pertengkaran pun pecah. Hilmi membanting ponselnya ke sofa. Suaranya bergema di seluruh rumah. Mila berlutut sambil menangis, mencoba meraih tangan suaminya. Mas, aku khilaf. Aku salah. Aku diam. Hilmi mendorong tangannya. Matanya merah menahan air mata. Selama ini aku sabar, Mil. Aku percaya sama kamu. Aku bela kamu di depan keluarga. Aku lindungi nama baikmu. Dan ini balasanmu. Mila menangis semakin keras. Aku benar-benar nyesel. Mas, aku nggak bisa nolak. Dia atasan aku. Dia. Jangan bawa alasan bodoh itu di depan aku. Hilmi berteriak. Kalau kamu setia, nggak ada yang bisa ganggu. Kalau kamu masih punya hati, kamu nggak akan tega hancurin rumah tangga ini. Mila terduduk lemas di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa penyesalan menghantamnya keras, tapi ia tahu sudah terlambat. Hilmi berdiri,
dengan wajah penuh luka. Air matanya akhirnya jatuh juga, tapi ia segera menyeka kasar. Dengan suara parau ia berkata, "Mulai hari ini, Mil, aku bukan lagi Hilmi yang sabar. Kamu udah bunuh kesabaranku sendiri." Mila menangis histeris, sementara Hilmi meninggalkan kamar, menutup pintu dengan keras. Malam itu, rumah mereka tidak lagi sama dan itu baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Pagi itu rumah terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Mila duduk termenung di ruang tamu dengan wajah bengkak akibat tangis semalaman. Hilmi, suaminya, berjalan mondar-mondar dengan wajah kusut, kepalan tangannya masih penuh amarah. "Mil, aku cuma mau satu hal." Suara Hilmi serak tapi tegas. "Kamu jujur di depan aku. Hubungan kamu sama Hendra udah sejauh apa?" Mila menandok, air matanya kembali mengalir. "Mas, aku salah, tapi aku bersumpah, aku nggak mau ninggalin kamu. Aku nyesel." Hilmi mendengus keras, lalu duduk di kursi dengan tatapan kosong. "Penyesalan kamu datang setelah semua hancur, Mil. Kamu kira gampang nyembuhin hati yang udah kamu tusuk?" Mila berusaha meraih tangannya, tapi Hilmi menarik diri. Dalam hati, Mila sadar, hubungannya dengan Hendra sudah menyeret rumah tangganya ke jurang paling dalam. Siang itu, saat suasana masih mencekam, ponsel Mila berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya semakin pucat. "Hendra." Hilmi memperhatikan dengan tatapan tajam. "Angkat, tapi loudspeaker." Dengan tangan gemetar, Mila menekan tombol hijau. Suara Hendra terdengar jelas. "Mila, kamu kenapa nggak ngabarin? Aku nunggu di parkiran kantor. Jangan bikin aku nyari kamu sendiri." Hilmi mengepalkan tangan. Nadanya pecah. "Hendra, aku Hilmi, suaminya Mila." Sunyi sesaat di seberang. Lalu terdengar tawa dingin. "Oh, jadi ini suaminya ya? Pantesan Mila selalu gelisah. Jadi, kamu udah tahu semua, Mir." Hilmi menahan amarah. "Kamu laki-laki nggak tahu malu. Berani hancurin rumah tangga orang." Hendra tertawa lagi. Kali ini lebih sinis. "Rumah tangga? Kalau rumah tangga kamu bahagia, Mila nggak akan lari ke aku. Salah kamu sendiri nggak bisa bahagiain dia." Itu menusuk Hilmi dalam-dalam. Wajahnya merah padam. Mila langsung menangis, menutup mulut dengan kedua tangannya. "Kurang ajar!" Hilmi membentak. "Kalau kamu laki-laki, ketemu aku langsung. Jangan cuma bacot di telepon." "Baiklah," jawab Hendra enteng. "Kamu mau ketemu? Datang aja ke kafe dekat kantor Mila malam ini. Kita buktikan siapa yang pantas ada di samping dia." Lalu telepon pun ditutup sepihak. Hilmi benar-benar datang. Mila berusaha menahannya, tapi Hilmi tak bergeming. "Aku harus selesaikan ini. Kalau kamu masih anggap aku suami kamu, jangan coba-coba halangi." Kafe itu ramai dengan pengunjung, tapi suasana jadi tegang ketika Hilmi masuk. Di sudut ruangan, Hendra sudah duduk santai sambil menyesap kopi. Wajahnya penuh kesombongan. Akhirnya datang juga," ucap Hendra dengan senyum mengejek. "Kamu tahu Hilmi, Mila lebih bahagia sama aku. Dia butuh lelaki yang bisa kasih dia segalanya. Kamu cuma bikin dia sengsara." Hilmi menahan diri dengan susah payah. "Kalau kamu pikir uang dan jabatan bisa bikin dia bahagia, kamu salah. Kamu cuma perusak, dan aku nggak akan diam." Hendra tertawa, lalu berdiri. "Kalau memang kamu laki-laki, rebut dia dari aku. Kalau enggak, biarin Mila milih dengan sendirinya. Aku yakin dia pilih aku." Orang-orang di kafe mulai memperhatikan. Mila yang duduk di kursi terpojok menangis sesenggukan. Tanpa bisa ditahan lagi, Hilmi melayangkan pukulan ke wajah Hendra. Kursi bergeser keras, meja hampir terbalik. Pengunjung kafe panik, beberapa berusaha melerai. "Dasar bajingan, Hilmi!" berteriak. "Kamu udah hancurin harga diriku sebagai suami." Hendra membalas dengan dorongan keras, membuat Hilmi hampir terjatuh. "Harga diri? Harga diri kamu udah hilang sejak Mila jadi milikku." Suasana kacau. Mila berlari mencoba menghentikan, tapi tangisannya tak bisa menghentikan dua lelaki yang kini saling serang dengan emosi membara. Pertengkaran itu akhirnya dipisahkan oleh beberapa orang. Hilmi terengah-engah dengan wajah berdarah, sementara Hendra hanya tersenyum sinis meski bibirnya pecah. "Ini baru permulaan, Hilmi," kata Hendra sambil menepuk bahunya dengan arogan. "Kamu siap kehilangan semuanya." Hilmi hanya menatap dengan mata penuh bara api. Di dadanya, bukan hanya cemburu,
tapi juga tekad. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Mila terduduk di lantai kafe, menangis histeris. Ia sadar, perselingkuhannya bukan hanya soal cinta terlarang, tapi sudah jadi api yang bisa membakar semua kehidupan mereka. Setelah keributan di kafe, rumah Hilmi dan Mila terasa seperti neraka. Hilmi duduk diam di kursi ruang tamu dengan wajah penuh luka. Darah kering masih menempel di sudut bibirnya. Mila berdiri di depan pintu kamar, menangis tanpa henti. "Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku." Suara Mila serak, nyaris tak terdengar. Hilmi menoleh dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kamu baru sadar takut kehilangan setelah semua ini terjadi, Mil? Kamu pikir luka ini gampang sembuh? Luka di hati aku lebih dalam daripada luka di wajah ini." Mila berlatat, meraih kaki suaminya. "Aku janji, aku akan berubah. Aku bakal putus semua hubungan sama dia. Aku cuma mau, Mas, jangan pergi dari aku." Air mata Mila jatuh deras. Hilmi menutup matanya, menahan perasaan yang campur aduk. Ada cinta, ada amarah, ada luka yang tak terobati. Keesokan harinya, Mila berangkat kerja dengan wajah sembab. Tapi begitu sampai di kantor, Hendra sudah menunggunya di ruangannya. Wajah lelaki itu masih tampak penuh percaya diri, meski bekas pukulan Hilmi belum hilang. "Mila," suara Hendra berat dan dingin. "Kenapa kamu gak hubungin aku semalam? Aku udah bilang, kamu gak usah peduli sama Hilmi. Tinggalin dia, dan pilih aku." Mila gelagapan. "Pak, tolong, jangan bahas ini di kantor. Aku gak bisa ninggalin Mas Hilmi. Dia suami aku." Hendra tersenyum miring. "Suami? Suami kayak dia cuma bikin kamu menderita. Kamu layak dapat lebih, dan aku bisa kasih itu. Rumah, mobil, kenyamanan. Apalagi yang kamu cari?" Air mata Mila hampir jatuh. "Pak Hendra, saya mohon, jangan paksa saya. Saya cinta sama suami saya." Senyum Hendra berubah sinis. Ia mendekat, menatap tajam. "Kalau kamu nolak aku, Mila, aku bisa bikin hidup kamu dan Hilmi lebih hancur. Ingat, aku atasan kamu. Satu kata dariku, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu, bahkan masa depanmu." Mila terdiam. Tubuhnya bergetar ketakutan. Sore itu Mila pulang ke rumah. Ia berlari memeluk Hilmi yang sedang duduk di teras. "Mas, aku takut." "Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau lagi sama Hendra. Tolong percaya aku, Mas." Hilmi diam, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, tapi hatinya masih penuh luka. "Percaya? Kamu minta aku percaya lagi setelah semua kebohongan?" Aku butuh waktu, Mila." Menangis histeris, memeluk Hilmi erat-erat. Tapi Hilmi tidak membalas pelukan itu. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah hatinya sudah mati rasa. Di malam yang sama, Mila mendapat pesan singkat dari Hendra. "Kalau kamu nggak datang malam ini, aku akan datang ke rumahmu sendiri. Dan aku pastikan Hilmi tahu semua detail hubungan kita." Mila gemetar membaca pesan itu. Tangannya dingin, napasnya memburu. Ia tahu Hendra tidak main-main. Lelaki itu sudah kehilangan kendali. Semakin obsesif dan berbahaya, ia menatap Hilmi yang tertidur di sofa dengan wajah lelah. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga takut Hendra akan menghancurkan semuanya." Mila terduduk di pojok kamar, menatap ponselnya dengan wajah pucat. Pilihan yang ada di hadapannya sama-sama mengerikan. Jika ia menuruti Hendra, ia akan mengkhianati Hilmi lagi. Jika ia menolak, Hendra bisa menghancurkan kehidupannya. Mila benar-benar merasa terjebak di antara dua api. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan cinta sejati dalam hidupnya Hilmi. Pagi itu, Mila duduk di meja makan dengan wajah pucat dan mata sembab. Tangannya gemetar saat menyuapkan nasi, hampir tak tersentuh. Hilmi yang memperhatikan hanya bisa menghela napas panjang. "Mila, ada apa dengan kamu belakangan ini? Kamu makin sering melamun. Muka kamu pucat terus. Jangan bilang kamu masih ada urusan sama Hendra." Pertanyaan itu membuat sendok di tangan Mila terjatuh. Air matanya langsung menggenang, tapi ia buru-buru menggeleng. "Enggak, Mas, enggak ada apa-apa. Aku cuma capek." Hilmi menatap tajam, tapi memilih diam. Dalam hatinya, kecurigaan makin menguat. Ia tahu istrinya menyembunyikan sesuatu. Di kantor, Mila dipanggil ke ruang kerja Hendra. Begitu pintu tertutup,
Lelaki itu langsung berdiri dengan tatapan tajam. Kamu pikir bisa seenaknya ninggalin aku, Mil? Suara Hendra rendah, tapi penuh ancaman. Mila menandok. Tubuhnya gemetar. Pak, saya mohon. Berhenti, saya Inggak Moy. Hubungan ini lagi. Saya cinta sama suami saya. Hendra tertawa dingin. Ia melempar sebuah amplop ke meja. Kalau kamu berani jauhi aku sebarkan semua foto dan rekaman kita. Mau keluarga kamu lihat? Mau suami kamu tahu detail semuanya? Kamu pikir dia masih mau terima kamu setelah itu? Mila terperanjat. Wajahnya pucat pasi. Tangan gemetarnya membuka amplop itu. Dan benar saja di dalamnya ada foto-foto dirinya bersama Hendra saat di hotel. Ya Allah, desisnya lirih. Air matanya jatuh deras. Hendra mendekat, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduknya merinding. Kamu milikku, Mil. Mau atau tidak, kamu harus tetap datang padaku. Kalau kamu lawan, Hilmi akan jadi korban pertama. Malamnya, Mila pulang dengan wajah semakin pucat. Ia hampir tak berani menatap Hilmi. Suaminya memperhatikan dengan penuh curiga. Mila, aku tanya sekali lagi. Kamu sembunyikan apa? Ada apa sama kamu? Hilmi mendesak. Suaranya bergetar menahan emosi. Mila menandok. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku cuma takut kehilangan kamu, Mas. Hilmi menghela napas, lalu memegang bahu istrinya. Kalau kamu beneran takut kehilangan aku, jujurlah. Apa ada ancaman dari Hendra? Mila terdiam, bibirnya bergetar. Ingin jujur, tapi bayangan ancaman Hendra langsung menghantui pikirannya. Ia hanya bisa menangis, membuat Hilmi semakin resah. Beberapa hari kemudian, Hilmi mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering melihat mobil Hendra parkir tidak jauh dari rumah. Beberapa kali, Hilmi juga mendapat telepon gelap suara orang yang hanya terbahak atau terdiam sebelum menutup sambungan. Suatu malam, saat Hilmi baru pulang kerja, ia menemukan secari kertas terselip di pintu rumah. Tulisan di atasnya membuat darahnya mendidih. Jaga istrimu baik-baik, kalau bisa, karena kalau tidak, dia tetap akan jadi milikku. Hari Hilmi meremas kertas itu. Wajahnya merah padam. Ia bergegas masuk rumah, menatap Mila yang langsung gemetar melihat ekspresinya. Ini ulah Hendra, kan? Hilmi membentak sambil menunjukkan kertas itu. Mila turjit, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Mas, aku takut. Aku benar-benar takut. Hilmi memeluk istrinya yang menangis, meski hatinya diliputi amarah. Ayah tahu, kali ini bukan sekadar perselingkuhan. Sudah berubah jadi ancaman nyata bagi hidup mereka. Dengan suara bergetar, Hilmi berbisik lirih. Kalau dia pikir bisa hancurin rumah tangga kita, dia salah besar. Aku nggak akan tinggal. Diam, Mil. Aku akan lawan dia sampai akhir. Mila menangis semakin keras karena ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hilmi duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya masih tergenggam erat kertas ancaman yang ia temukan di pintu rumah. Matanya merah, bukan karena tangisan, melainkan karena amarah yang tak terbendung. Sudah cukup, Mil, ucapnya dalam hati. Dia pikir aku akan diam terus. Tidak, sekarang aku yang bergerak. Mila yang duduk tak jauh darinya, menatap dengan wajah penuh cemas. Mas, aku mohon, jangan bikin masalah tambah besar. Aku takut Pak Hendra semakin gila. Hilmi menoleh dengan tatapan tegas. Justru karena dia sudah gila, aku nggak. Pauladin, kalau aku terus sabar, kita berdua yang akan hancur. Percaya sama aku, Mil, aku akan lindungi kamu. Hilmi mendatangi sahabat lamanya, Ardi, yang bekerja sebagai jurnalis. Ia membawa foto dan video bukti perselingkuhan Mila dengan Hendra. Aku tahu ini aib buat aku, tapi aku nggak peduli lagi. Hendra harus jatuh. Dia pikir, dengan uang dan jabatannya, dia bisa seenaknya merusak rumah tangga orang. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Ardi mengangguk serius. Aku bisa bantu, Mi. Tapi ingat, orang kayak Hendra nggak akan tinggal diam. Dia pasti balas. Hilmi mengepalkan tangan. Biarlah, aku siap hadapi. Di kantor, Hendra mendapat kabar bahwa Hilmi mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Lelaki itu mengamuk di ruang kerjanya, membanting gelas ke dinding. Brengsek! Dia pikir bisa melawan aku? Wajah Hendra memerah. Kalau dia cari mati. Hendra mulai mengerahkan anak buahnya, beberapa orang suruhan bayaran yang ia kenal. Ia memberi instruksi singkat, awasi Hilmi.
Kalau perlu, bikin dia kapok. Aku nggak mau dia bisa jalan santai lagi di kota ini. Malam itu, saat Hilmi pulang dari bertemu Ardi, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Motor tuanya melaju di Jalan Sepik, dan ia bisa melihat lewat spion. Ada 2 motor yang terus membuntutinya. Hilmi mencoba mempercepat laju, tapi motor-motor itu semakin dekat. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyalip dan hampir menabraknya. Hilmi kaget, hampir terjatuh, tapi ia berhasil mengendalikan. Kurang ajar, gumam Hilmi. Napasnya memburu. Ia tahu pasti ini ulah Hendra. Ia berhasil lolos malam itu, tapi hatinya semakin yakin. Hendra tidak lagi hanya sekadar menggoda istrinya lelaki itu, benar-benar ingin menghancurkan hidupnya. Sesampainya di rumah, Hilmi disambut oleh Mila yang langsung panik melihat luka lecet di lengannya. "Mas, kenapa? Kamu kenapa?" Hilmi menghela napas, berusaha menenangkan istrinya. "Gak usah khawatir, cuma lecet, tapi sekarang aku yakin Hendra sudah mulai main kasar. Dia bukan cuma mau rebut kamu, Mil. Dia mau singkirkan aku." Mila menangis, tubuhnya gemetar. "Mas, aku mohon, jangan lawan dia. Aku takut kehilangan kamu. Kalau sampai ada opo-opa sama kamu." Hilmi menggenggam tangan istrinya erat. "Tenang, aku janji, aku nggak akan jatuh. Justru kali ini aku harus tunjukin, aku bukan suami lemah yang bisa diinjak-injak." Di malam yang hening, Hilmi berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan penuh tekad. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang berisi semua bukti perselingkuhan Mila dan Hendra. Sementara itu, di sebuah tempat gelap, Hendra sedang duduk bersama 2 orang suruhan bayaran. Ia menyalakan rokok, lalu berkata dengan nada dingin, "Hilmi sudah terlalu jauh. Malam-malam berikutnya, Diet akan bisa pulang dengan selamat." Ketegangan semakin memuncak 2 lelaki ini. Kini benar-benar siap saling menghancurkan. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, membuat suasana kota semakin mencekam. Hilmi baru saja pulang dari rumah Ardi. Setelah menyerahkan semua bukti tambahan tentang perselingkuhan Mila dan Hendra, ia yakin sebentar lagi karier Hendra bisa hancur. Namun, perasaan gelisah menghantui hatinya. Dari sejak sore, ia merasa terus diikuti. Spion motornya berkali-kali menangkap bayangan mobil hitam yang berjalan pelan di belakangnya. Benar saja, di Jalan Sepik, mobil itu tiba-tiba melaju kencang ke arah motor Hilmi. Hilmi terkejut, hampir terhempas, tapi ia berhasil menghindar dengan susah. Mobil itu berputar, mengejarnya lagi. Kurang ajar. "Ini pasti ulah Hendra," Hilmi bergumam. Wajahnya penuh keringat dingin meski hujan terus mengguyur. Mobil itu akhirnya menyerempet motornya. Hilmi jatuh terguling di jalan aspal basah. Tubuhnya terasa perih, tapi ia masih bisa bangkit. Dari dalam mobil, 2 pria berbadan besar keluar, mendekat dengan wajah beringas. "Bos suruh kasih pelajaran," kata salah satunya dingin. Mereka langsung menyerang. Hilmi mencoba bertahan, melawan dengan sekuat tenaga, meski tubuhnya sudah lemah. Pukulan mendarat di wajahnya, tendangan menghantam perutnya. Tapi Hilmi menolak tumbang. Dalam hatinya ia teriak, "Aku nggak boleh kalah. Demi harga diriku." Dengan sisa tenaga, Hilmi melawan balik, mengenai salah satu penyerang hingga terhuyung. Namun jumlah membuatnya kewalahan. Di tengah perkelahian itu, pintu mobil terbuka. Hendra keluar dengan payung hitam. Wajahnya tersenyum sinis. "Lihat, Hilmi, kamu pikir bisa lawan aku? Kamu pikir bisa rebut kembali sesuatu yang udah jadi milikku? Kamu hanya pecundang." Hilmi terengah-engah, wajahnya berlumuran darah. "Kamu salah, Hendra. Mila bukan milik siapapun. Dia istriku. Dan aku akan lawan kamu sampai akhir." Hendra mendekat, lalu menendang Hilmi yang sudah tersungkur. "Kamu nggak pantas jadi suaminya. Makanya dia datang ke aku. Kamu nggak bisa kasih dia apa-apa." Hilmi menahan sakit, tapi matanya menyala penuh kebencian. "Kalau memang kamu laki-laki, jangan suruh orang lain. Hadapi aku sendiri." Ucapan itu membuat Hendra geram. Ia melempar payungnya, lalu maju, memukul Hilmi sendiri. Pertarungan sengit pun pecah. 2 lelaki itu saling menghantam. Tanpa peduli hujan deras dan luka yang makin banyak, di saat yang genting itu, Mila yang panik karena Hilmi tak kunjung pulang, akhirnya menyusul dengan taksi. Saat tiba di lokasi, ia langsung menjerit histeris melihat suaminya dan Hendra
saling baku hantam dikelilingi preman. "Berhenti!" "Hentikan!" teriak Mila, berlari menahan tubuh Hilmi yang hampir tumbang. Air matanya bercucuran. "Mas, aku mohon, jangan teruskan. Aku nggak mau kehilangan kamu." Hendra menatap Mila dengan wajah penuh amarah. "Mila, lepaskan dia. Kamu tahu, kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Kalau kamu pilih dia, hidup kamu akan menderita seumur hidup." Mila menangis semakin keras. "Kamu salah, Hendra. Aku bodoh sudah pernah jatuh dalam pelukanmu. Tapi sekarang aku sadar cuma Hilmi yang bisa aku cintai." Ucapan itu membuat Hendra semakin gila. Ia mencoba menyerang Hilmi lagi. Tapi Mila berdiri di depan suaminya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Hilmi yang sudah tak tahan, akhirnya melepaskan pukulan pamungkas ke wajah Hendra. Lelaki itu terhuyung, terjatuh ke tanah yang becek. Preman-premannya panik, segera menarik Hendra masuk ke mobil. Tapi sebelum pergi, Hendra berteriak dengan suara penuh dendam. "Ini belum selesai, Hilmi. Aku akan pastikan kamu menyesal selamanya." Mobil itu melaju kencang, meninggalkan Hilmi dan Mila di tengah jalan hujan. Mila berlutut di samping suaminya, memeluk tubuhnya yang penuh luka. Tangisnya pecah tak terbendung. "Mas, maafkan aku. Semua ini salahku. Kalau saja aku nggak pernah hianat, kita nggak akan sampai seperti ini." Hilmi, dengan sisa tenaga, mengelus kepala istrinya. "Mil, kalau kamu benar-benar menyesal, jangan pernah biarkan aku berjuang sendirian lagi." Hujan terus turun, menyelimuti mereka berdua. Malam itu menjadi saksi klimaks pertarungan antara cinta, penyesalan, dan dendam yang membakar. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan yang menjadi saksi pertarungan sengit antara Hilmi dan Hendra. Luka di wajah dan tubuh Hilmi sudah mengering. Namun bekas luka di hatinya jauh lebih sulit sembuh. Hilmi kini hidup lebih tenang. Ia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan membuka bengkel kecil di dekat rumahnya. Walau sederhana, bengkel itu membawanya kebahagiaan baru. Ya, bisa bekerja tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang Hendra yang selalu mengintai bersama Ardi, sahabat lamanya. Ia juga aktif membantu orang-orang yang pernah ditindas oleh atasan mereka di kantor lama. Hilmi belajar satu hal penting. Harga diri seorang lelaki bukan diukur dari seberapa besar gajinya, tapi dari keberanian untuk melindungi keluarganya. Mila, di sisi lain, masih berusaha menebus dosanya. Setiap pagi, ia selalu membantu Hilmi di bengkel, menyiapkan teh hangat, dan menemaninya bekerja. Tatapannya pada Hilmi kini penuh rasa bersalah bercampur kagum. Ia tahu, meski ia pernah mengkhianati, suaminya masih memilih untuk melindungi dan bertahan. Suatu malam, Mila memeluk Hilmi. "Alright, Mas, aku nggak bisa hapus semua kesalahan yang pernah aku lakukan, tapi izinkan aku menebusnya seumur hidupku." Hilmi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku nggak butuh kamu sempurna, Mil. Aku cuma butuh kamu benar-benar ada di sisiku. Jangan pernah lagi ulangi kesalahan itu." Air mata Mila mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan cinta suaminya dan sekaligus bertekad untuk menjaganya. Sementara itu, nasib Hendra berbalik drastis. Skandal perselingkuhannya dengan Mila, ditambah dengan bukti kecurangan di perusahaan, akhirnya terungkap ke publik berkat Ardi yang berani menulis berita panjang tentangnya. Hendra kehilangan jabatannya. Istrinya menggugat cerai dan membawa serta anak-anaknya. Rekan-rekan bisnis menjauh. Bahkan orang-orang yang dulu ia bayar untuk melindunginya pun perlahan meninggalkan. Di sebuah bar murahan, Hendra duduk sendirian. Wajahnya kusut, rokok di tangannya hampir habis, tatapannya kosong, penuh kebencian pada dunia. Namun yang paling jelas adalah kebencian pada dirinya sendiri. Semua ini gara-gara Hilmi. Kalau bukan karena dia, gumamnya lirih. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kehancurannya adalah akibat ulahnya sendiri. Suatu sore, Hilmi menutup bengkel lebih cepat. Ia dan Mila duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi ancaman, hanya kedamaian sederhana, Mas. Bisik Mila. "Ya, terima kasih, Mira Milina, karena sudah bertahan, meski aku pernah jatuh." Hilmi tersenyum tipis, menatap istrinya. "Dan terima kasih, karena akhirnya kamu kembali." Mereka terdiam sejenak, lalu saling menggenggam tangan erat.
Senja itu menjadi saksi bahwa badai sebesar apapun bisa reda, asal ada cinta dan keberanian untuk memperbaiki, meski penyesalan kadang datang terlambat.